Kalau bukan karena uangmu, apa kamu pikir kamu bisa menikah ke keluarga ini, Mbak? Sekarang kamu boleh pergi. Wanita selingkuhan itu mengelus perutnya yang buncit sambil duduk kembali di kursinya. Ibu mertua saya mencibir. Selama 12 tahun, saya mendengar kalimat itu setiap hari saat menjalankan bisnis dengan jaminan uang saya sebesar 600 miliar rupiah. Kalau bukan karena uangmu, apa kamu pikir kamu bisa menikah ke keluarga ini? Diam saja. Saat akta cerai ditandatangani, saya mengeluarkan ponsel saya. Ayah, tolong cairkan 600 miliar dan bekukan rekening perusahaan. Wajah ibu mertua saya menjadi pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menatap mata ibu mertua saya dengan tajam. Penderitaan 12 tahun saya balas dalam satu hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, mohon tekan tombol suka dan langganan dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Lokasinya adalah sebuah kantor notaris di kawasan SCB de Jakarta. Di luar jendela sinar matahari, musim kemarau yang cerah menyinari, tetapi udara di dalam ruang rapat terasa dingin seperti di puncak gunung. Cahaya duduk di salah satu ujung meja panjang. Di usianya yang ke-38, wajahnya tampak lebih kuyu dari usianya. Namun, tatapan matanya jernih dan tajam lebih dari kapanpun. Di seberang meja duduk suaminya Bagas. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan perut buncit duduk berdampingan. Wanita bernama Diana itu sedang hamil 7 bulan. Dia dengan percaya diri muncul di sini mengandung anak dari suami orang lain. Dan di kursi utama duduk ibu mertua Ibu Retno. Sesuai dengan statusnya sebagai pemimpin keluarga produsen kecap tradisional berusia 100 tahun, beliau mengenakan kebaya dan batik tulis mahal menatap cahaya dengan rendah. Seorang notaris menyodorkan dokumen. Ini surat kesepakatan cerai. Silakan kedua belah pihak menandatanganinya. Wo, ibu mertua, angkat bicara lebih dulu. Cepat tanda tangani. Kamu hanya akan membawa uang ganti rugi 3 miliar. Anggap saja itu upahmu makan dan tinggal di rumah kami selama 12 tahun. Suaranya tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Nada bicaranya acuh tak acuh, seolah sedang membuang barang yang tidak berguna. Jari-jari cahaya sedikit gemetar. Tapi itu bukan karena takut. Itu karena amarah yang telah ia pendam selama 12 tahun akhirnya akan meledak. Suaminya Bagas tidak berkata apa-apa. Pandangannya tertuju keluar jendela duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun ini adalah momen perpisahan dengan istri yang telah menemaninya selama 12 tahun, dia tampak acuh tak acuh, seolah itu urusan orang lain. Diana mengelus perutnya sambil tersenyum. Senyum itu tertangkap oleh mata cahaya, ekspresi santai yang seolah memastikan dirinya lah sang pemenang. Cahaya perlahan mengangkat pulpennya. Baik, saya akan tanda tangan. Suaranya terdengar luar biasa tenang. Pelafalannya jelas tanpa getaran sedikit pun. Ibu mertua sedikit menyipitkan matanya, merasa ada yang aneh. Cahaya menulis namanya di bagian bawah perjanjian, Cahaya Putri. 3 kata yang ditulis dengan rapi dan teliti. Setelah selesai, Cahaya meletakkan pulpennya, dan dengan tenang dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ibu mertua menyindir, "Apa sudah mau mengeluh pada teman-temanmu?" Cahaya bukannya menjawab, menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum panggilan terhubung. "Ayah, ini aku." Suara Cahaya menggema di ruang rapat. Alis ibu mertua berkedut. Ayah Cahaya adalah direktur utama konglomerat makanan raksasa Nusantara Foods. Cahaya melanjutkan, "Deposito atas namaku sebesar 600 miliar
tolong cairkan sekarang juga." Seketika udara di ruangan itu membeku. Wajah ibu mertua pucat pasi. Kepala Bagas sontak menoleh dan senyum Diana membeku. Cahaya terus berbicara. "Dan karena putusan pengadilan sudah keluar, tolong laksanakan pembekuan rekening perusahaan Pusaka Rasa." Dari seberang telepon terdengar suara berat ayahnya. "Baik, ayah urus sekarang." Panggilan berakhir. Cahaya perlahan meletakkan ponselnya. Ibu mertua sontak berdiri. Kursinya terdorong ke belakang menimbulkan suara melengking. "Apa katamu? 600 miliar. Kamu mencairkan deposito itu." Suaranya bergetar, entah karena marah atau takut. Getaran itu sulit dibedakan. Cahaya untuk pertama kalinya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah ibu mertua. Tindakan yang tidak pernah bisa ia lakukan selama 12 tahun. "Ibu, deposito itu atas nama saya. Secara hukum itu sepenuhnya milik saya." Bibir ibu mertua bergetar hebat. "Aku memakai uang itu sebagai jaminan pinjaman. Aku meminjam 300 miliar. Cahaya mengangguk. "Saya tahu. Ibu menjaminkan aset saya tanpa izin saya kan selama 12 tahun. Bagas dengan panik menyela. "Cahaya, tunggu sebentar. Ini tidak benar. Kita bisa bicara lagi." Cahaya menatap suaminya. Pria yang selama 12 tahun tidak pernah sekalipun menatapnya. Pria yang selalu menuruti apapun kata ibunya dan pura-pura tidak melihat saat istrinya direndahkan. Pria seperti itu kini mengajaknya bicara. "Mas, apa kamu tahu berapa banyak kesempatan bicara yang kamu punya selama 12 tahun ini?" Suara Cahaya tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu ada kesedihan dan amarah 12 tahun yang telah mengeras. Tepat saat itu, ponsel ibu mertua berdering. Panggilan dari Direktur Keuangan Perusahaan. Ibu Direktur Gawat Bank baru saja menelepon mengatakan deposito jaminan kita telah dicairkan. Mereka meminta pelunasan segera pinjaman 300 miliar. Tangan ibu mertua gemetar hebat. "Apa maksudmu?" "Dan rekening perusahaan telah dibekukan. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sita jaminan." Ponsel itu nyaris terlepas dari tangan ibu mertua. Wajahnya pucat seperti mayat. Bisnis keluarga yang telah berumur 100 tahun berada di ambang kehancuran dalam sekejap. Cahaya berdiri dari kursinya. Punggungnya tegak lurus. Postur percaya diri yang pertama kali ia tunjukkan dalam 12 tahun. "Ibu saya telah menunggu selama 12 tahun. Mata Cahaya berkaca-kaca. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah emosi yang meluap di saat pembebasan akhirnya tiba. Setiap pagi, bangun jam 4 untuk mengurus fermentasi kecap, menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, menjamu tamu-tamu bisnis, dan sambil melakukan itu semua, saya dihina. Disebut menantu yang hanya bisa menghabiskan uang." Suara Cahaya mulai sedikit bergetar. "Bahkan ketika penjualan perusahaan naik 2 kali lipat berkat teknologi fermentasi yang saya kembangkan, semua pujian menjadi milik ibu. Saya hanyalah pekerja yang melakukan apa yang diperintahkan." Ibu mertua menggertakkan giginya. "Perempuan gila, beraninya kau." Cahaya tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan dalam 12 tahun. Air mata dan senyum terlukis bersamaan di wajahnya. "Berani ya? Mulai sekarang saya akan berani melakukan semua hal yang tidak bisa saya lakukan selama 12 tahun. Cahaya mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Dari belakang terdengar teriakan ibu mertuanya. "Berhenti, mau kemana kau?" Cahaya berhenti di depan pintu. Lalu perlahan ia berbalik. Terlihat wajah ibu mertua yang penuh amarah suaminya yang kebingungan, dan untuk pertama kalinya wajah Diana
yang menunjukkan kecemasan. Ibu ini baru permulaan. Cahaya membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu berada di koridor sinar matahari, musim kemarau yang hangat menyinari wajahnya. Air mata mengalir di pipi Cahaya. 12 tahun, 4.380 hari ia bertahan dan bersabar demi mempersiapkan momen ini. Cahaya menatap sinar matahari yang masuk melalui jendela dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti ada sesuatu yang panas meledak dari dalam dadanya. Sekarang semuanya benar-benar dimulai. Ruang direktur utama di kantor pusat Pusaka Rasa menjadi kacau balau. Ibu Retno berdiri di depan mejanya, terus-menerus menerima telepon. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin membasahi dahinya. Ibu direktur bank utama menelepon lagi. Direktur keuangan berlari masuk dengan terengah-engah. Di tangannya ada setumpuk dokumen. Tangannya gemetar hebat karena deposito jaminan dicairkan mereka menuntut pelunasan penuh pinjaman 300 miliar. Batas waktunya 1 minggu. Ibu mertua memukul meja. Suara gedebuk yang keras menggema di ruangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan 300 miliar dalam seminggu? Direktur keuangan menunduk sambil melanjutkan. Bukan hanya itu, Bu. Semua rekening perusahaan telah dibekukan. Pengadilan telah mengeluarkan surat perintah sita. Mata Ibu Retno terbelalak. Semua rekening? Benar, Bu. Rekening operasional, rekening gaji, rekening pembayaran bahan baku semuanya. Ibu Retno terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Kakinya lemas. Bisnis keluarga berusia 100 tahun itu runtuh dalam semalam. Dari koridor di luar terdengar bisik-bisik karyawan. Aura kecemasan menyebar ke seluruh perusahaan. Bagas membuka pintu dan masuk. Wajahnya juga dipenuhi kebingungan. Ibu para pemasok menelepon tanpa henti. Mereka bilang pembayaran bulan ini belum masuk. Ibu mertua menatap tajam putranya. Ini semua perbuatan istrimu. Dia telah menipu kita selama 12 tahun. Bagas menundukkan kepalanya tanpa kata. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. Ibu mertua sontak berdiri. Di mana dia sekarang? Bawa dia kemari. Direktur keuangan menjawab dengan hati-hati. Nyonya Cahaya tidak bisa dihubungi, Bu. Ponselnya mati dan beliau tidak ada di rumah. Wajah Ibu Retno memerah karena marah. Cari dia sisir seluruh Jakarta kalau perlu temukan dia. Saat itu, Cahaya berada di sebuah apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta. Sebuah tempat aman yang telah disiapkan ayahnya Bapak Hartono. Apartemen studio yang rapi itu dilengkapi dengan semua kebutuhan. Cahaya berdiri di dekat jendela, memandang ke bawah ke arah kota Jakarta. Sebuah pesan masuk di ponselnya dari ayahnya. Alia sudah, ayah jemput dengan selamat. Dia aman, jangan khawatir. Mata Cahaya berkaca-kaca. Wajah Alia yang berusia 11 tahun terbayang di benaknya. Pagi tadi, saat mengantarnya ke sekolah, ia memeluknya erat. Ibu, kenapa hari ini ada apa? Mata jernih anaknya menatapnya dengan cemas. Cahaya memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Ibu hanya merasa Alia cantik sekali hari ini. Alia pergi ke sekolah tanpa tahu apa-apa, dan saat jam pulang, kakeknya yang menjemput. Ia tidak ingin anaknya terseret dalam pertarungan ini. Cahaya duduk di sofa dan menghela napas panjang. 12 tahun kehidupannya berkelebat seperti film. Saat menikah di usia 26 tahun, ia pikir akan bahagia. Semua orang iri karena ia menikah dengan keluarga terpandang yang punya tradisi 100 tahun. Tapi kenyataannya berbeda. Sejak hari pertama, pernikahan siksaan dari ibu mertua dimulai.
Ia diperintahkan bangun jam 4 pagi untuk mengurus gentong-gentong fermentasi kecap. Dengan dalih, pelajaran menjadi menantu keluarga ningrat. Semua pekerjaan kasar menjadi tugas Cahaya. Suaminya hanya menjadi penonton. Pria yang menganggap apapun kata ibunya adalah benar. Dia tidak pernah menoleh, bahkan ketika istrinya menangis. Cahaya bertahan. Ia pikir segalanya akan membaik jika punya anak. Saat Alia lahir, ia sempat merasa bahagia. Tapi sikap ibu mertuanya tidak berubah. Anak perempuan, buat apa harusnya? Kamu lahirkan anak laki-laki. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam hati Cahaya. Sejak saat itulah, Cahaya diam-diam mulai mengumpulkan bukti. Ia merekam ucapan kasar ibu mertuanya, mencatat kejanggalan di buku besar perusahaan. Ia diam-diam menyalin data akuntansi kreatif dan merangkum bukti penggelapan pajak. Tidak ada yang curiga. Cahaya tetap sempurna memainkan perannya sebagai menantu yang penurut. Butuh waktu 12 tahun, tapi akhirnya hari itu tiba. Ponsel Cahaya berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Ia tidak mengangkatnya. Sesaat kemudian, dering itu berbunyi lagi dan lagi. Mungkin itu nomor yang didapat dari pihak ibu mertuanya. Cahaya mengubah ponselnya ke mode senyap dan meletakkannya di atas meja. Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Sinar senja mewarnai ruangan menjadi kemerahan. Cahaya menatap cahaya itu dan tersenyum tipis. Langkah pertama, pembalasan telah dimulai. Ini baru permulaan. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Cahaya terkejut dan berdiri. Siapa yang tahu alamat ini dan datang? Dengan hati-hati, ia memeriksa layar interkom. Wajah yang familiar muncul. Ayahnya. Cahaya membuka pintu dan Bapak Hartono masuk. Di tangannya ada wadah berisi sup hangat. Sudah makan malam, Cahaya menggeleng. Ayah, bagaimana Alia? Jangan khawatir, dia sedang makan malam dengan neneknya. Dibuatkan sate ayam, kesukaannya dia makan dengan lahap. Air mata Cahaya mengalir, ayahnya menepuk pundak putrinya. Jangan menangis, kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu sudah banyak menderita selama 12 tahun. Cahaya memeluk ayahnya. Di usianya yang ke-38 di depan ayahnya, ia masih seperti anak kecil. Ayah, apa ini akan baik-baik saja? Apa aku tidak membuat masalah terlalu besar? Bapak Hartono menepuk punggung putrinya. Tidak apa-apa, ayah sudah siapkan semuanya. Secara hukum tidak ada masalah dan dana kita juga cukup. Sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Cahaya menatap wajah ayahnya. Kerutan di wajahnya semakin dalam, tetapi tatapan matanya tetap kuat. Terima kasih, Ayah. Bapak Hartono mengangguk. Besok pengacara akan menghubungimu. Dia akan menjelaskan rencana selanjutnya. Malam ini, istirahatlah yang cukup. Setelah ayahnya pergi, Cahaya berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan malam Jakarta yang gelap. Dari kejauhan, terlihat lampu-lampu dari gedung kantor pusat Pusaka Rasa. Mungkin di sana sedang terjadi kekacauan besar. Cahaya bergumam pelan. Sekarang saatnya untuk langkah kedua. Tatapan matanya bersinar tajam di dalam kegelapan. Keesokan paginya, Cahaya duduk di depan meja di apartemennya dan membuka laptop. Layar menampilkan deretan folder. 2015, 2008, 2020, 2024. File selama 12 tahun tersimpan rapat di sana. Ujung jari Cahaya sedikit gemetar. Butuh 12 tahun untuk mengumpulkan file-file ini.
Sesuatu yang ia persiapkan sedikit demi sedikit setiap malam setelah semua orang tertidur. Ia mengklik folder pertama. Tahun 2013, 1 tahun setelah menikah. Sebuah file rekaman suara diputar. Terdengar suara dingin ibu mertuanya. Orang sepertimu itu cuma bawa uang. Urus saja pekerjaan rumah dengan benar. Kalau itu saja, tidak becus tahu sendiri, kau akan ditendang keluar. Mata Cahaya berkaca-kaca. Kenangan hari itu kembali dengan jelas. Saat itu, Cahaya sedang hamil 8 bulan. Dengan perut besar yang membuatnya sulit bergerak, ia mengurus gentong-gentong fermentasi sejak subuh. Tangannya membeku hingga mati rasa, tetapi ibu mertuanya tidak memberinya keringanan. Jangan malas, cepat bergerak, menantu keluarga terpandang kok lamban begitu. Cahaya menelan air matanya sambil bekerja. Ia sudah tahu tidak ada gunanya mengadu pada suaminya. Suaminya selalu berada di pihak ibunya. Ia membuka folder lain, file dari tahun 2015. Kali ini sebuah foto muncul. Foto buku besar perusahaan. Angka-angka tertulis rapat dan ada bagian yang ditandai dengan pulpen merah. Bukti akuntansi kreatif. Cahaya adalah lulusan teknologi pangan. Ia berperan besar dalam meningkatkan kualitas produk kecap keluarga suaminya. Karena itu, ia sering mendapat kesempatan untuk melihat dokumen perusahaan. Awalnya ia mengira itu hanya kesalahan biasa. Tetapi semakin diperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Angka penjualan dan buku besar tidak cocok. Laporan pajak juga berbeda dari kenyataan. Cahaya diam-diam mengumpulkan bukti. Tanpa ada yang tahu, ia menyalin buku besar, mengambil foto, dan menyimpan filenya. Ibu mertuanya tidak pernah menyangka menantunya melakukan hal seperti itu. Di folder tahun 2020 ada catatan dana gelap. Jejak uang perusahaan yang diselewengkan ibu mertua ke rekening pribadinya. Ratusan juta rupiah mengalir keluar secara diam-diam. Cahaya menatap layar laptop dan menghela napas panjang. Ia tidak tahu betapa takutnya ia selama 12 tahun mengumpulkan data-data ini. Jantungnya berdebar kencang setiap malam karena takut ketahuan. Saat itu ponselnya berdering. Ayahnya, Cahaya pengacara akan menghubungimu. Namanya Surya Wirawan, teman kuliah ayah. Jantung Cahaya sejenak berhenti. Surya Wirawan. Iya, ayah sudah meminta nasihat hukum darinya secara rahasia selama 5 tahun. Kasus ini juga dia yang merancangnya. Setelah menutup telepon Cahaya, duduk termenung. Surya Wirawan. Nama itu tiba-tiba muncul setelah 16 tahun. Di masa kuliah Surya adalah teman seangkatannya. Meskipun usianya 2 tahun lebih tua, dia selalu menjadi orang yang pendiam dan baik hati. Cahaya samar-samar tahu saat itu bahwa Surya menyukainya. Tapi Surya tidak pernah menyatakan perasaannya. Kemudian, ketika Cahaya mengumumkan akan menikah dengan Bagas Surya, hanya mengucapkan selamat dan setelah itu mereka putus kontak. Itu terjadi 16 tahun yang lalu. Sesaat kemudian, ponselnya berdering lagi. Nomor tidak dikenal, tapi Cahaya secara intuitif tahu. Halo, Cahaya lama tidak bertemu. Ini Surya. Terdengar suara yang rendah dan tenang. 16 tahun berlalu, tetapi suaranya tidak berubah. Masih terasa hangat dan dapat diandalkan. Jantung Cahaya berdebar aneh. Mas Surya lama sekali ya? Iya, 16 tahun. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Ada sedikit senyum getir dalam suara Surya. Aku sudah mempersiapkan ini selama 5 tahun setelah dihubungi Pak Hartono. Permohonan sita jaminan pengumpulan bukti, strategi gugatan, semuanya sudah siap. Berkat data yang kamu kumpulkan, posisi kita secara hukum sangat kuat.
Mata Cahaya berkaca-kaca. Fakta bahwa ayahnya telah mempersiapkan semua ini sejak 5 tahun yang lalu menyentuh hatinya. Aku tidak tahu sama sekali. Ayah sampai melakukan sejauh itu. Pak Hartono sangat mengkhawatirkanmu. Beliau tahu kamu menderita di keluarga suamimu. Tapi beliau tidak mau ikut campur sampai kamu sendiri yang memutuskan untuk bertindak. Cahaya menyeka air matanya. Ayahnya memang selalu seperti itu. Menghormati pilihan putrinya, namun diam-diam menjaganya dari belakang. Mas Surya terima kasih, sudah menangani ini selama 5 tahun. Hening sejenak. Surya angkat bicara dengan hati-hati. Cahaya sebenarnya ada sesuatu yang belum sempat aku katakan 16 tahun yang lalu. Jantung Cahaya berdebar kencang. Kalau kamu bertanya, kenapa aku tidak menyatakan perasaanku saat itu, aku tidak punya jawaban. Aku hanya takut. Takut ditolak. Suara Surya terdengar rendah. Tapi saat kamu bilang akan menikah, aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak punya keberanian? Cahaya tidak bisa berkata apa-apa. Kenangan 16 tahun yang lalu muncul kembali. Hari kelulusan saat Surya tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya diam. Aku tidak tahu apa pantas membicarakan ini sekarang, mengingat situasimu yang sulit. Cahaya menjawab pelan. Tidak apa-apa. Aku senang mendengarnya, meskipun ini cerita 16 tahun yang lalu. Surya tersenyum kecil. Untuk selanjutnya, aku akan membantumu, baik urusan hukum maupun hal lainnya. Kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah menutup telepon, Cahaya lama menatap keluar jendela. Sinar matahari hangat menyelinap masuk ke dalam ruangan. Kegelapan selama 12 tahun perlahan mulai sirna. Ada ayahnya dan sekarang ada Surya. Cahaya kembali menatap layar laptop. File bukti selama 12 tahun memenuhi layar. Semua ini akan segera terungkap ke publik. Kebenaran yang tersembunyi di balik topeng tradisi 100 tahun akan terbongkar. Cahaya bergumam pelan. Semuanya sudah berakhir. Sekarang benar-benar berakhir. Ya, di matanya ada campuran antara kesedihan dan kelegaan. Tetapi yang bersinar paling terang adalah harapan untuk masa depan. Kantor Pusat Pusaka Rasa. Ibu Retno berdiri di dekat jendela sedang menelepon. Suaranya terdengar tajam dan bergetar. Atur konferensi pers. Besok juga kita harus beritahu dunia apa yang telah perempuan itu lakukan. Setelah menutup telepon, wajah Retno yang berbalik menunjukkan raut muka yang kejam. Dalam 2 hari, kerutannya tampak semakin dalam. Di sofa Bagas dan Diana duduk berdampingan. Diana mengelus perutnya dan berbicara dengan hati-hati. Ibu saya punya ide bagus. Retno menatap Diana. Biasanya ia akan memandangnya dengan jijik. Dasar perempuan simpanan. Tapi sekarang situasinya berbeda. Ia butuh pegangan apapun. Katakan. Diana tersenyum licik. Ibu bilang, Cahaya mengumpulkan bukti kan? Yang penting adalah bagaimana bukti itu didapatkan. Jika diperoleh secara ilegal, bukti itu tidak akan diterima di pengadilan. Mata Retno berbinar. Jadi, kita tuduh saja Cahaya mengakses data rahasia perusahaan secara ilegal. Kita serang balik dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan atau pembocoran rahasia. Kita juga mainkan opini publik. Bagas mengangguk. Itu ide bagus. Kita buat seolah-olah Cahaya yang bersalah lebih dulu. Diana menggenggam tangan Bagas. Benar sayang, kita harus terlihat sebagai korban. Retno menatap Diana lekat-lekat. Wanita muda berusia 32 tahun itu memiliki tatapan mata yang tidak biasa. Ada kilatan dingin dan penuh perhitungan, tapi Retno menafsirkannya sebagai kecerdasan. Saat ini, ia membutuhkan wanita itu.
Baik, lakukan seperti katamu. Saat itu Cahaya berada di kantor Surya, sebuah kantor firma hukum besar di lantai 25 sebuah gedung di Jakarta dengan pemandangan kota yang luas. Surya membentangkan setumpuk dokumen di atas meja. Wajahnya tampak serius. Cahaya, kamu ingat wanita bernama Diana? Cahaya mengangguk. Simpanan suamiku. Aku melihatnya di kantor notaris. Wanita itu mencurigakan. Aku sudah menyelidikinya dan riwayat hidupnya agak aneh. Surya memberikan selembar kertas kepada Cahaya. Riwayat pekerjaan Diana. Sampai 3 tahun yang lalu, dia bekerja di tim perencanaan keuangan Saripangan Nusantara. Kamu tahu kan perusahaan apa itu? Mata Cahaya membesar. Itu kan pesaing terbesar Pusaka Rasa. Benar, tapi begitu berhenti, dia langsung masuk ke Pusaka Rasa. Dan posisinya di bagian perencanaan yang punya akses ke semua data perusahaan. Cahaya meneliti dokumen itu dengan saksama. Ada yang terasa aneh. Pindah langsung dari perusahaan pesaing dan posisi yang dipegangnya terlalu vital. Maksudmu, dia mata-mata industri? Surya menjawab dengan hati-hati. Belum bisa dipastikan. Buktinya kurang. Tapi secara situasional sangat mencurigakan. Cahaya mengerutkan kening. Tapi kenapa dia sampai berhubungan dengan suamiku? Apa itu juga bagian dari rencana? Itu juga sedang kami selidiki. Dan ada satu hal aneh lagi. Surya mengeluarkan dokumen lain. Catatan medis. Waktu kehamilan Diana tidak cocok. Kalau dihitung dari saat dia mulai bertemu dengan Bagas, ada kemungkinan anak itu bukan anak Bagas. Mulut Cahaya ternganga. Jadi ayah anak itu orang lain. Ada kemungkinan, masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Cahaya menatap kosong keluar jendela. Perselingkuhan suaminya sudah cukup mengejutkan. Dan sekarang ada kemungkinan selingkuhannya itu punya tujuan lain sejak awal. Situasinya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Mas Surya, kalau wanita itu memang mengincar Pusaka Rasa, sejak awal berarti suamiku hanya dimanfaatkan. Surya mengangguk. Bisa dilihat seperti itu. Tentu saja itu tidak menghilangkan kesalahan Bagas. Cahaya tersenyum pahit. Bersamaan dengan amarah pada suaminya, terlintas rasa kasihan yang aneh. Mungkin suaminya juga sedang ditipu, tapi ia tidak bisa memaafkannya. Fakta bahwa suaminya telah mengabaikan dan membiarkannya selama 12 tahun tidak akan berubah. Saat itu, ponsel Surya berdering. Setelah selesai berbicara wajah Surya mengeras, Cahaya, kita harus lihat berita. Surya menyalakan TV. Wajah ibu mertuanya muncul di layar. Sebuah konferensi pers. Retno berbicara dengan mata berkaca-kaca. Menantu saya telah mengkhianati keluarga kami. Selama 12 tahun, kami perlakukan seperti keluarga sendiri. Saya tidak menyangka dia akan menusuk kami dari belakang. Tangan Cahaya gemetar. Diperlakukan seperti keluarga. Perlakuan selama 12 tahun itu, apakah pantas disebut perlakuan keluarga? Di layar ibu mertuanya terus berbicara. Menantu saya mencuri rahasia perusahaan untuk memeras kami. Ini adalah konspirasi untuk menghancurkan keluarga kami yang tulus. Kami adalah korban. Para wartawan memberondong pertanyaan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tuduhan akuntansi kreatif dan penggelapan pajak? Retno menyeka air matanya dan menjawab, semua itu bohong. Data itu dimanipulasi oleh menantu saya. Mana mungkin Pusaka Rasa yang punya tradisi 100 tahun melakukan hal seperti itu? Cahaya mematikan TV. Tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang remote dengan benar. Dia bilang dia korban. Orang yang selama 12 tahun menganggapku sebagai ATM, menghina dan merendahkanku. Suara Cahaya bergetar.
Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Surya menggenggam tangan Cahaya, genggaman yang hangat. Cahaya tenang. Apapun yang mereka katakan, kebenaran tidak akan berubah. Cahaya menatap Surya. Tatapannya kokoh dan dapat diandalkan. Kita punya bukti selama 12 tahun. Rekaman suara buku besar catatan dana gelap. Sekeras apapun mereka mencoba, mereka tidak bisa membalikan ini. Cahaya menarik napas dalam-dalam. Surya benar. Tidak perlu panik. Kebenaran sudah ada di tangannya. Terima kasih Mas Surya. Berkatmu aku bisa tenang. Surya tersenyum. Sekarang giliranku bergerak. Aku akan terus menyelidiki Diana dan menyiapkan respon media. Untuk sementara, jangan keluar rumah. Wartawan bisa saja mengerumunimu. Cahaya mengangguk. Di luar jendela senja mulai turun. Cahaya merah mewarnai ruangan. Kembali ke apartemen Cahaya, mencari berita di ponselnya. Artikel tentang konferensi pers ibu mertuanya membanjiri media. Menantu tak tahu, diuntung hancurkan bisnis 100 tahun. Direktur pusaka rasa menangis pengkhianatan menantu yang mengejutkan. Judul-judul berita itu menyayat hati Cahaya. Di kolom komentar banyak yang menghujatnya. Sudah 12 tahun hidup enak di rumah mertua malah berkhianat. Menantu zaman sekarang memang mengerikan. Dasar mata duitan. Air mata Cahaya mengalir. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa menuduhnya sebagai penjahat. 12 tahun kesabarannya seolah sirna dan hanya ia yang menjadi orang jahat. Tapi Cahaya menyeka air matanya. Ia tidak boleh hancur sekarang. Kebenaran pasti akan terungkap. Saat itu sebuah pesan masuk dari Surya. Besok sepertinya akan ada petunjuk penting tentang Diana. Sabar sedikit lagi. Cahaya membaca pesan itu dan mengangguk. Ini belum berakhir, justru baru dimulai. Di luar kegelapan menyelimuti. Tapi tatapan mata Cahaya tidak goyah dalam gelap. Kebenaran pasti akan terungkap ke dunia. Beberapa hari kemudian, Cahaya menuju kafe tempat ia berjanji bertemu dengan Surya. Sebuah kafe tenang di salah satu gang di kawasan Kemang. Saat ia duduk menunggu di dekat jendela pintu terbuka dan Surya masuk, jantung Cahaya berdebar. Setelah hanya mendengar suaranya di telepon, bertemu langsung terasa berbeda. Surya terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan 16 tahun lalu. Di masa kuliah, ia adalah pemuda yang sedikit pemalu, tapi sekarang ia memiliki penampilan pria paruh baya yang tegap. Namun tatapan matanya tidak berubah, masih memancarkan cahaya yang hangat dan tulus. Sudah lama menunggu, tanya Surya sambil duduk di seberangnya. Cahaya menggeleng, tidak baru saja sampai. Hening canggung sejenak, jarak 16 tahun terbentang di antara mereka. Keduanya ragu bagaimana harus melintasi waktu itu. Surya yang pertama membuka suara. Cahaya kamu pasti sangat menderita ya? Itu bukan basa-basi. Suara Surya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Mata Cahaya memerah. Jujur saja iya, sangat menderita. Selama 12 tahun setiap hari terasa seperti perang. Surya mengangguk pelan. Aku dengar dari Pak Hartono, betapa beratnya hidupmu di sana. Mendengarnya saja sudah membuatku marah. Cahaya tersenyum pahit, tapi aku bisa bertahan karena Alia. Tanpa dia, aku pasti sudah hancur sejak lama. Surya menatap Cahaya. Matanya menyiratkan rasa kasihan. Sekarang semua sudah berakhir. Kedepannya, kamu bisa hidup sesuai keinginanmu. Cahaya menatap keluar jendela. Sinar matahari terasa hangat. Tiba-tiba ia teringat masa kuliah. Mas Surya, sudah 16 tahun ya kita lulus. Surya tersenyum. Iya, rasanya seperti baru kemarin.
Cahaya meletakkan cangkir kopinya dan bertanya, "Dulu kenapa tidak menyatakan perasaanmu? Sejujurnya aku samar-samar tahu kok. Tahu kalau Mas Surya menyukaiku." Wajah Surya sedikit memerah. Pria berusia 40-an yang tersipu malu itu terlihat lucu. "Kamu tahu, iya, waktu ospek Mas Surya selalu menatapku di perpustakaan, juga selalu duduk di sebelahku. Aku tahu semua itu." Surya tersenyum getir. "Sekentara itu ya?" "Sangat kentara." Keduanya tertawa bersama. Suasana canggung perlahan mencair. Surya berkata dengan wajah serius, "Kenapa aku tidak berani mengatakannya? Dulu jujur saja aku takut. Kamu terlalu cantik dan pintar, aku merasa tidak pantas." Cahaya mengerutkan kening. "Kenapa begitu nilaimu bagus, kepribadianmu baik, banyak yang suka kan? Tetap saja di depanmu, aku selalu merasa kecil. Lalu saat aku masih ragu, kamu bilang akan menikah." Suara Surya merendah. "Saat itu aku sangat menyesal. Kenapa aku tidak punya keberanian? Sebenarnya aku mau mengatakannya di hari wisuda, tapi akhirnya tidak jadi." Hati Cahaya terasa sesak. Ia teringat momen di hari wisuda saat Surya tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya mengatupkan bibirnya. Ternyata saat itu ia ingin menyatakan perasaannya. Kalau saat itu Mas Surya mengatakannya, apa yang akan terjadi? "Ya?" tanya Cahaya, hati-hati. Surya menatap Cahaya. Pandangan mereka bertemu. "Entahlah, mungkin akan berbeda. Banyak hal." Hening sejenak. Momen di mana mereka seolah saling memahami tanpa perlu kata-kata. Surya yang pertama mengubah suasana. "Pokoknya yang penting sekarang adalah masa depan. Cahaya, aku sudah merapikan berkas buktinya." Cahaya mengeluarkan USB dari tasnya. "Di sini ada data selama 12 tahun. Rekaman suara, foto, buku besar, catatan dana gelap, sampai bukti penggelapan pajak." Surya menerima USB itu. "Ini sudah lebih dari cukup. Pusaka rasa secara hukum sudah tamat. Akuntansi kreatif dan penggelapan pajak saja sudah bisa dijerat pidana, ditambah penipuan jaminan, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman berat." Cahaya mengangguk, tapi hatinya terasa berat. Aneh ya, rasanya lega, tapi juga pahit. Bagaimanapun mereka keluarga yang sudah bersamaku selama 12 tahun. Surya menggenggam tangan Cahaya. Kehangatan menjalar. "Kamu tidak melakukan kesalahan, Cahaya. Yang salah itu mereka. Mereka tidak menganggapmu manusia dan hanya memanfaatkanmu." Mata Cahaya berkaca-kaca. Setiap kata Surya meresap ke dalam hatinya. "Terima kasih Mas Surya, sudah ada di sisiku." Surya tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang tidak bisa kulakukan 16 tahun lalu. Kali ini aku akan menemanimu sampai akhir." Saat itu ponsel Cahaya berdering. Ayahnya, "Cahaya, kamu di mana?" "Di Kemang Ayah, sedang bertemu Mas Surya." "Baguslah, ada yang mau ayah bicarakan." Surya juga sebaiknya dengar. "Nanti malam datanglah ke rumah." Malamnya Cahaya dan Surya mengunjungi rumah Bapak Hartono di kawasan Menteng. Di ruang tamu yang luas, Bapak Hartono mengeluarkan sebuah map. "Cahaya, waktu kamu menikah, ayah memberimu uang 600 miliar kan?" Cahaya mengangguk. "Uang itulah yang menjadi deposito pemicu semua ini. Selain itu, ada lagi yang ayah siapkan." Mata Cahaya membesar. "Ada lagi." Bapak Hartono membuka dokumen. "Ayah menginvestasikan 300 miliar lagi atas namaku. 12 tahun lalu. Tim keuangan ayah yang mengelolanya sekarang nilainya sudah lebih dari 18 triliun. Cahaya menahan napas. Angka 18 triliun terasa tidak nyata. "Ayah, apa maksud ayah?" Bapak Hartono menggenggam tangan putrinya. "Sejak awal, ayah tidak percaya pada keluarga suamimu. Jadi, untuk berjaga-jaga, ayah siapkan dana terpisah, agar kamu bisa memulai hidup baru kapan saja." Air mata Cahaya mengalir.
Fakta bahwa ayahnya telah mempersiapkan semua ini untuknya selama 12 tahun menyentuh hatinya. Ayah aku tidak tahu apa-apa. Bapak Hartono menyeka air mata putrinya. Kamu tidak perlu tahu. Asal kamu bahagia, itu sudah cukup. Tapi karena tidak berhasil, sekarang saatnya dana itu digunakan. Surya berkata pelan, Pak Hartono, Bapak sungguh luar biasa. Mempersiapkan semua ini selama 12 tahun. Bapak Hartono menatap Surya. Ini juga berkatmu. Kamu sudah mempersiapkan semuanya secara hukum dengan sempurna sejak 5 tahun lalu. Terima kasih. Surya menunduk. Sudah menjadi tugas saya, Pak. Bapak Hartono kembali berkata pada Cahaya, gunakan uang ini untuk melakukan apa yang kamu mau. Mau bangun bisnis investasi, terserah. Ini hidupmu, kamu yang putuskan. Cahaya menyeka air matanya dan mengangguk. Sesuatu terlintas di benaknya. Ayah, ada yang ingin aku lakukan. Bapak Hartono menatap putrinya. Apa itu? Bisnis makanan fermentasi. Itu bidangku kan. Selama 12 tahun di Pusaka. Rasa aku belajar teknologi pembuatan kecap dan aku juga yang meningkatkan kualitasnya. Aku ingin memanfaatkan pengalaman itu untuk membuat produk fermentasi tradisional yang sesungguhnya. Mata Cahaya berbinar. Semangat yang pertama kali terlihat dalam 12 tahun. Bapak Hartono tersenyum puas. Bagus, apapun yang ingin kamu lakukan, Ayah akan dukung sepenuhnya. Surya juga tersenyum. Cahaya kamu pasti berhasil. Aku akan bantu semua yang bisa kubantu dari segi hukum. Cahaya menatap kedua pria itu bergantian. Ayah dan Surya. Ia baru menyadari betapa besar kekuatan yang diberikan oleh orang-orang yang percaya dan melindunginya. Di luar bintang-bintang berkelip di langit malam. Cahaya menatap bintang-bintang itu dan bertekad dalam hati, ini adalah awal yang baru. Bukan sebagai menantu seseorang, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Senyum merekah di bibir Cahaya. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Seminggu kemudian, semuanya meledak. Berita pagi. Suara pembawa berita terdengar tegang. Berita terkini, perusahaan kecap tradisional berusia 100 tahun, Pusaka Rasa, tersandung skandal akuntansi kreatif dan penggelapan pajak skala besar. Menurut data dari sumber anonim Pusaka, Rasa selama 10 tahun terakhir telah memanipulasi penjualan senilai ratusan miliar rupiah dan menggelapkan pajak. Di layar ditampilkan foto buku besar dan catatan dana gelap. Bukti yang dikumpulkan Cahaya selama 12 tahun. Angka-angka yang ditandai pulpen merah memenuhi layar. Selain itu, terungkap juga bahwa Direktur Utama Pusaka Rasa Ibu Retno Wulandari secara ilegal menggunakan deposito atas nama menantunya senilai 600 miliar rupiah sebagai jaminan untuk pinjaman ratusan miliar. Ini jelas merupakan pelanggaran hak milik dan dugaan pemalsuan dokumen. Cahaya duduk di sofa apartemennya menatap TV. Cangkir kopi di tangannya sedikit gemetar. Akhirnya, kebenaran terungkap ke dunia. Apa yang ia kumpulkan dengan sabar selama 12 tahun akhirnya membuahkan hasil. Berita berlanjut. Kejaksaan pagi ini telah memulai penggeledahan di kantor pusat Pusaka Rasa. Direktur Utama Retno Wulandari dan putranya, Wakil Direktur Bagas Prasetyo, juga telah dikenai larangan bepergian ke luar negeri. Layar berganti menampilkan suasana kantor pusat Pusaka Rasa. Penyidik kejaksaan masuk ke dalam gedung dikerumuni wartawan dengan kamera. Ponsel Cahaya berdering. Surya, Cahaya sudah lihat berita? Iya, sedang nonton. Semua berjalan sesuai rencana. Kejaksaan sudah bergerak.
jadi tidak ada jalan kembali. Pusaka rasa sudah tamat. Cahaya menarik napas dalam-dalam. Sesuatu yang panas membuncah di dadanya. Perasaan campur aduk antara amarah dan kelegaan. Mas Surya aneh ya. Aku senang tapi hatiku terasa berat. Surya menjawab pelan. Tentu saja, mereka orang-orang yang bersamamu selama 12 tahun. Sekeji apapun perbuatan mereka, perasaanmu pasti campur aduk. Cahaya menatap keluar jendela. Langit cerah, tapi hatinya mendung. Tapi ini benar kan? Apa yang kulakukan ini benar. Tentu saja, kamu melindungi dirimu sendiri. Mengingat apa yang kamu alami selama 12 tahun ini adalah respons yang adil. Cahaya mengangguk. Surya benar. Ia adalah korban dan ia hanya merespon secara adil. Sore itu, situasi semakin parah. Di internet mulai muncul unggahan gerakan boikot pusaka rasa. Tagar menyebar di media sosial. Tagar tradisi 100 tahun. Ternyata penipuan 100 tahun. Semua produk pusaka rasa sudah saya buang. Lihat perlakuan mereka pada menantunya. Mana bisa kita makan produk perusahaan seperti itu? Opini publik berbalik total. Orang-orang yang beberapa hari lalu menghujat Cahaya sebagai menantu, tak tahu diuntung sekarang mengutuk pusaka rasa. Cahaya membaca komentar-komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia lega, ada yang membelanya, tapi di sisi lain ia juga merasa pahit. Begitu mudahnya hati orang berubah, pikirnya. Menjelang malam, ayahnya menelepon. Cahaya Alia ingin bicara denganmu. Sesaat kemudian, terdengar suara Alia. Ibu? Jantung Cahaya berdebar kencang. Suara Alia tidak seperti biasanya. Terdengar lemas dan lesu. Alia kenapa sayang? Ada apa? Hening sejenak, lalu terdengar suara Alia yang terisak. Ibu tadi di sekolah, teman-teman mengejekku. Tangan Cahaya gemetar. Mereka bilang apa? Mereka bilang keluarga kita jahat. Kecap sama bumbunya semua palsu. Teman-teman bilang, aku anak penipu. Tangis Alia pecah. Suara tangis sedih anak berusia 11 tahun terdengar dari seberang telepon. Hati Cahaya serasa diremas. Air mata mengalir di pipinya. Alia, maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu, aku tidak mau sekolah lagi. Aku takut sama teman-teman. Cahaya menggigit bibirnya keras. Anaknya terluka karenanya. Saat memulai pembalasan ini, ia tidak cukup memikirkan dampaknya pada sang anak. Alia, dengarkan. Ibu baik-baik. Ibu akan segera menjemputmu. Sabar sedikit ya. Oke, Alia menjawab sambil terisak. Iya bu, cepat datang ya. Setelah menutup telepon, Cahaya menangis lama. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak. Apa? Aku terlalu terburu-buru. Seharusnya aku lebih memikirkan Alia. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak ada cara lain. Jika ia terus tinggal di rumah itu, baik ia maupun Alia akan hancur. Meskipun ada masa sulit, ia harus melewatinya. Cahaya menyeka air matanya. Ia mengepalkan tangannya. Alia, ibu pasti akan menciptakan awal yang baru untukmu. Tunggu sebentar lagi. Keesokan harinya, Cahaya bersama Surya berkeliling mencari properti. Sebuah lokasi tenang di pinggiran Jakarta. Di atas lahan yang luas berdiri sebuah bangunan tua, dikelilingi oleh perbukitan hijau. Bagaimana tempat ini? Tanya Surya. Cahaya memandang sekeliling. Udaranya segar, sangat berbeda dari suasana Jakarta yang pengap. Untuk membuat produk fermentasi, tidak ada lingkungan yang lebih baik dari ini. Aku suka. Aku ingin memulai dari sini. Mata Cahaya berbinar. Tatapan penuh semangat yang sudah lama tidak terlihat. Bangunannya perlu direnovasi, tapi strukturnya bagus. Sepertinya bisa dibuat ruang fermentasi, ruang pematangan, dan laboratorium terpisah. Surya tersenyum.
Sudah ada rencananya ya? Cahaya mengangguk. Selama 12 tahun bekerja di rumah mertua aku selalu berpikir, kalau aku yang buat sendiri bagaimana caranya? Produk apa yang akan kubuat? Semuanya sudah tergambar di kepalaku. Keduanya masuk ke dalam bangunan. Ruangan kosong yang berdebu, tapi di mata Cahaya masa depan sudah terlihat. Di sini akan jadi ruang fermentasi dan di sana ruang pematangan. Aku akan melakukan fermentasi dengan cara tradisional di dalam gentong tanah liat. Meskipun butuh waktu lama, aku ingin membuat produk yang benar-benar berkualitas. Surya menatap Cahaya. Matanya bersinar lebih hidup dari sebelumnya. Cahaya, kamu pasti berhasil. Cahaya menatap Surya. Terima kasih, karena ada Mas Surya di sisiku aku jadi punya keberanian. Pandangan mereka bertemu. Hening sejenak, momen di mana mereka seolah saling memahami. Surya yang pertama memalingkan muka dan berkata, "Baiklah, kita proses kontraknya. Urusan hukum biar aku yang urus." Cahaya mengangguk, sinar matahari masuk melalui jendela. Cahaya yang menembus kaca berdebu menciptakan pola keemasan di lantai. Disinilah awal yang baru akan dimulai. Pusaka rasa cahaya, namanya sudah kuputuskan. Gumam Cahaya pelan. Jika pusaka rasa berumur 100 tahun, aku akan membuat perusahaan yang berumur 200 tahun. Malamnya kembali ke apartemen Cahaya, menyalakan TV. Berita tentang pusaka rasa terus bermunculan. Harga saham pusaka rasa anjlok 60% dalam 2 hari. Gerakan penarikan produk pusaka rasa meluas di supermarket-supermarket besar nasional. Di layar terlihat adegan produk pusaka rasa ditarik dari rak-rak supermarket. Papan, nama tradisi 100 tahun, runtuh dalam semalam. Cahaya menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas, tapi di sisi lain juga hampa. Sebuah pesan masuk di ponselnya dari ayahnya. "Alia hari ini moodnya sudah lebih baik, jangan khawatir." Senyum tipis terukir di bibir Cahaya. Ia lega, anaknya baik-baik saja. Pesan masuk lagi. Kali ini dari Surya. "Kontrak properti kita proses besok. Selamat atas awal yang baru." Cahaya membaca pesan itu dan mengangguk. Jalan masih panjang, tapi ia sudah melangkah maju. Di luar pemandangan malam Jakarta berkelip. Cahaya menatap lampu-lampu itu dan menarik napas dalam-dalam. Pembalasan akan segera berakhir. Yang tersisa sekarang adalah awal yang baru. Kejadian itu terjadi tiba-tiba. Pukul 3 sore, telepon mendesak datang dari ayahnya. Cahaya gawat Bagas membawa Alia pergi. Jantung Cahaya serasa berhenti berdetak. Apa ayah membawa Alia pergi? Baru saja, dia menunggu di depan sekolah. Begitu, Alia keluar langsung dimasukkan ke mobil dan pergi. Pengawal mencoba menghalangi, tapi secara hukum, dia ayahnya jadi tidak bisa dihalangi. Kaki Cahaya lemas, ia terduduk di sofa. Tangannya gemetar hebat sampai tidak bisa memegang ponsel dengan benar. Alia dibawa kemana? Sepertinya ke rumah utama keluarga mereka, sedang kami pastikan. Pandangan Cahaya menjadi gelap. Anaknya diseret ke rumah itu, ke rumah di mana ibu mertuanya berada. Begitu menutup telepon Cahaya, langsung menyetop taksi, melaju menuju rumah utama keluarga suaminya. Pikirannya kosong. Tidak ada yang bisa ia pikirkan. Hanya wajah Alia yang terbayang. 30 menit kemudian ia tiba di depan rumah itu. Di balik pagar tinggi terlihat atap joglo yang familiar. Rumah tempat ia tinggal selama 12 tahun. Tapi sekarang rasanya seperti markas musuh. Cahaya menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi. Tetap tidak ada jawaban. Alia. Cahaya menggedor-gedor gerbang dan berteriak. Ia berteriak sekuat tenaga,
tapi tidak ada respons dari dalam. Tiba-tiba, gerbang sedikit terbuka dan seorang satpam keluar. "Maaf Bu, Ibu tidak boleh masuk." Cahaya mencoba mendorong satpam itu. "Minggir, anakku ada di dalam." "Maaf Bu, perintah dari Ibu Direktur." Satpam itu dengan tegas menghalangi. Sekuat apapun Cahaya mendorong ia tidak bergeming. "Alia ini, ibu-ibu datang," teriak Cahaya sekuat tenaga. Saat itu dari jendela lantai 2 terlihat wajah mungil. Alia, Ibu Andi Alia, menggedor-gedor jendela sambil menangis. Tapi tak lama, seseorang menarik Alia dari jendela. Tirai ditutup. Cahaya jatuh berlutut. Ia terduduk di lantai dingin di depan gerbang dan menangis sejadi-jadinya. "Anakku, kembalikan anakku." Entah berapa lama ia menangis. Matahari terbenam dan kegelapan turun. Cahaya masih duduk di depan gerbang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berlari. "Surya." "Cahaya, Du." Surya membantu Cahaya berdiri. Wajah Cahaya basah oleh air mata. Matanya bengkak. "Mas Surya Alia ada di sana. Anakku terkurung di dalam." Surya memegang bahu Cahaya. "Aku tahu, aku langsung ke sini setelah dihubungi Pak Hartono. Tapi kita tidak bisa begini terus di sini. Ayo pergi." Cahaya menggeleng. "Tidak bisa. Alia memanggilku." Dia menangis di jendela. Surya menggenggam tangan Cahaya erat. "Cahaya, sadarlah, kalau kamu begini di sini, posisi kita malah akan jadi lebih lemah. Kita harus lawan secara hukum." Cahaya menatap Surya. Tatapannya tegas dan serius. Bagas sudah mengajukan gugatan hak asuh anak. Berkasnya masuk ke pengadilan hari ini. Mata Cahaya membesar. Gugatan hak asuh. Iya, pihak Bagas bergerak lebih dulu. Mungkin ini semua diatur oleh Diana. Tangan Cahaya gemetar. Wanita itu lagi. Skenarionya lagi. Kenapa dia melakukan ini? Alia kan bukan anaknya. Surya menghela napas. Untuk menekanmu Cahaya. Menjadikan Alia sandera untuk memaksamu berdamai. Mereka akan mengancammu untuk mencabut gugatan akuntansi kreatif dan penggelapan pajak. Cahaya menggertakkan giginya. Amarahnya memuncak, memanfaatkan anak-anak. Ia bisa menahan perlakuan apapun terhadap dirinya. Tapi menyentuh Alia itu tidak bisa dimaafkan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan Alia kembali? Surya membuka tas kerjanya. "Pertama, kita juga harus melawan gugatan hak asuh ini. Aku sudah menyusun strategi semalaman." Keduanya pindah ke kafe terdekat. Surya membentangkan dokumen. Dalam gugatan hak asuh yang terpenting adalah siapa yang bisa memberikan lingkungan terbaik untuk anak. Posisi kamu jauh lebih unggul. Cahaya menatap dokumen itu. Kenapa? Pertama, Bagas saat ini sedang dalam penyelidikan kejaksaan atas tuduhan keterlibatan dalam akuntansi kreatif. Sulit bagi pengadilan untuk memberikan hak asuh kepada seseorang yang berstatus tersangka pidana. Surya mengeluarkan dokumen lain. Kedua Ibu Retno juga sama. Beliau sudah dilarang bepergian ke luar negeri dan akan segera dipanggil untuk diperiksa. Pengadilan tidak akan mengizinkan anak tinggal di lingkungan keluarga seperti itu. Harapan mulai terbit di mata Cahaya. Jadi, aku bisa menang. Sangat mungkin, hanya saja butuh waktu. Gugatan hak asuh anak paling cepat memakan waktu beberapa bulan. Wajah Cahaya kembali muram. Beberapa bulan? Selama itu, bagaimana dengan Alia? Surya menggenggam tangan Cahaya. Kita akan ajukan permohonan hak temu. Selama proses gugatan ibu tetap punya hak untuk bertemu anaknya. Kita akan minta pengadilan untuk mengizinkan pertemuan rutin. Cahaya mengangguk.
Tapi hatinya terasa berat. Membayangkan Alia harus tinggal di rumah itu selama beberapa bulan terasa tak tertahankan. Malam itu, Cahaya tidak bisa tidur. Berbaring di tempat tidur apartemennya ia hanya menatap langit-langit. Wajah Alia terus terbayang. Wajahnya yang menangis di jendela memanggilnya. "Ibu!" Suara itu terus terngiang di telinganya. Cahaya memeluk bantal dan menangis. "Alia, maafkan ibu, maafkan ibu. Ini semua karenanya. Karena ia memulai pembalasan ini, anaknya menjadi sandera. Jika ia tahu akan jadi seperti ini, apakah ia akan mencari cara lain? Tapi adakah cara lain? Jika ia terus diam dan menderita di rumah, itu apa yang bisa ia wariskan pada Alia?" Sosok ibu yang hanya bisa pasrah, Cahaya menyeka air matanya. Ia mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak boleh menyerah di sini. Jika ia menyerah, ia benar-benar akan kehilangan Alia selamanya. Keesokan paginya, ayahnya menelepon. Cahaya ayah akan lakukan semua yang ayah bisa. Ayah juga sudah mengerahkan semua koneksi di bidang hukum. Mata Cahaya berkaca-kaca. "Ayah, maaf, aku yang membuat masalah jadi sebesar ini." Suara Bapak Hartono terdengar tegas. "Apa maksudmu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah itu mereka. Alia pasti akan kembali ke sisimu. Ayah janji." Cahaya menggigit bibirnya. Kata-kata ayahnya memberinya kekuatan. Setelah menutup telepon, sebuah pesan masuk dari Surya. "Hari ini, berkas permohonan hak temu sudah saya daftarkan ke pengadilan. Paling cepat keputusan keluar dalam seminggu. Bertahanlah." Cahaya membaca pesan itu dan mengangguk. Seminggu. Waktu yang terasa lama sekaligus singkat. Sinar matahari pagi masuk ke dalam ruangan. Cahaya menatap cahaya itu dan berjanji dalam hati. "Alia, ibu pasti akan menjemputmu. Ibu tidak akan pernah menyerah." Beberapa hari kemudian, Cahaya sedang mempersiapkan gugatan di kantor Surya. Tiba-tiba, ekspresi Surya menjadi serius. Cahaya ada informasi baru tentang Diana. Cahaya mengangkat kepalanya. "Apa itu?" "Tim investigasiku berhasil mendapatkan catatan panggilan Diana. Ada jejak komunikasi yang sering dengan seorang direktur di Sari Pangan Nusantara." Mata Cahaya membesar. "Jadi, dia benar-benar mata-mata." Surya mengangguk. "Hampir pasti. Dan satu hal lagi." Surya menyodorkan dokumen. "Aku sudah memeriksa catatan medis kehamilan Diana. Waktu kehamilannya terjadi sebelum dia bertemu Bagas." Cahaya menatap dokumen itu. Tanggalnya tercatat jelas. 2 bulan lebih awal dari saat Bagas dan Diana pertama kali bertemu. Jadi anak itu bukan anak Bagas. Sangat mungkin. Kemungkinan besar itu anak Direktur Sari Pangan Nusantara. Cahaya bersandar di kursinya. Pikirannya kacau. Jadi Bagas dimanfaatkan dari awal sampai akhir. Surya mengangguk. Betul, Diana mendekatinya untuk mencuri informasi pusaka rasa dan Bagas hanyalah alatnya. Cahaya menghela napas. Amarah pada suaminya masih ada tapi terbersit juga rasa kasihan. Mungkin suaminya juga korban, tapi ia tidak bisa memaafkannya. Perbuatannya yang mengabaikan dan membiarkan penyiksaan selama 12 tahun adalah fakta yang tidak bisa diubah dan sekarang ia bahkan merebut putrinya. "Apa yang bisa kita lakukan dengan bukti ini?" tanya Surya. "Pertama, kita bisa melaporkan Diana atas tuduhan spionase industri. Dan ini juga akan berdampak besar pada gugatan hak asuh." Mata Cahaya membesar. "Bagaimana? Bagas kan tinggal bersama Diana. Tapi jika Diana ditangkap sebagai kriminal lingkungan pengasuhan, Bagas akan menjadi sangat bermasalah. Pengadilan tidak akan mungkin menyerahkan anak ke lingkungan seperti itu."
Harapan membuncah di hati Cahaya. Jadi, aku bisa mendapatkan Alia kembali. Iya, hampir pasti. Cahaya memejamkan matanya. Akhirnya, titik terang mulai terlihat. 2 minggu berlalu. Cahaya akhirnya bisa bertemu Alia seminggu sekali atas putusan pengadilan. Hak temunya dikabulkan. Meskipun hanya sebentar bisa melihat wajah anaknya sudah cukup membuatnya bersyukur. Hari itu adalah hari setelah ia bertemu Alia. Mereka menghabiskan waktu 2 jam di sebuah kafe. Alia terlihat sangat kurus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan wajah cerianya yang dulu hilang. Ibu, kapan aku bisa tinggal sama ibu lagi? Tanya Alia sambil menggenggam tangan Cahaya erat. Hati Cahaya serasa hancur. Sebentar lagi sayang, ibu pasti akan menjemputmu. Alia mengangguk, tapi matanya penuh kecemasan. Situasi ini terlalu berat untuk ditanggung anak berusia 11 tahun. Saat berpisah Alia memeluk Cahaya erat. Ibu cepat datang ya, aku takut sama nenek. Satu kalimat itu membuat air mata Cahaya tumpah. Setelah mengantar anaknya kembali ke rumah mertuanya, ia menangis lama. Malam itu Surya menghubunginya dengan mendesak. Cahaya segera datang ke kantor. Ada hal penting. Cahaya bergegas ke kantor Surya. Di ruang rapat Surya duduk dengan wajah serius. Di atas meja ada tumpukan dokumen dan foto. Ada apa? Surya mengambil sebuah dokumen. Identitas Diana sudah terungkap sepenuhnya. Tim investigasiku mendapatkan bukti telak. Cahaya duduk di seberangnya. Jantungnya berdebar kencang. Surya menyodorkan sebuah foto. Foto yang diambil di parkiran gelap. Diana bersama seorang pria paruh baya. Tahu siapa pria ini? Cahaya menggeleng. Direktur Saripangan Nusantara Bapak Wijoyo. Atasan langsung Diana saat dia masih bekerja di sana. Surya membentangkan foto-foto lain. Foto keduanya bertemu di restoran, keluar dari hotel, berbicara di dalam mobil. Mereka terus bertemu, bahkan setelah Diana berhenti kerja. Dan pertemuannya sangat rahasia. Cahaya menatap foto-foto itu. Ekspresi Diana berbeda dari biasanya. Bukan wajah polos yang ia tunjukkan di depan Bagas. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Jadi dia benar-benar mata-mata. Surya mengangguk. Iya, dan ada bukti telak. Surya mengeluarkan transkrip rekaman. Rekaman percakapan telepon Diana dan Direktur Wijoyo. Baru kami dapatkan kemarin. Surya memutar rekaman itu. Terdengar suara Diana. Pak Direktur Data Struktur Biaya Produksi Pusaka Rasa sudah saya dapatkan. Data teknologi fermentasinya juga. Terdengar suara Wijoyo. Bagus, dengan ini kita bisa hancurkan Pusaka Rasa sepenuhnya. Diana tertawa. Bagas sudah sepenuhnya dalam genggaman saya. Dia bahkan mau menikahiku karena saya bilang hamil. Laki-laki bodoh. Tangan Cahaya gemetar. Rekaman berlanjut. Anak itu bagaimana? Tentu saja anak Bapak. Saya akan buat. Bagas percaya itu anaknya. Toh dia bodoh, tidak akan kepikiran tes DNA. Cahaya menghentikan rekaman itu. Tidak perlu mendengar lebih jauh. Jadi semuanya sudah direncanakan dari awal. Mendekatinya untuk mencuri informasi Pusaka Rasa dan kehamilannya juga untuk menipu Bagas. Surya mengangguk. Benar, Diana adalah mata-mata industri yang ditanam oleh Saripangan Nusantara. Dia mencuri semua informasi keuangan struktur biaya sampai teknologi fermentasi Pusaka Rasa. Saripangan Nusantara ingin menggunakan informasi ini untuk menghancurkan Pusaka Rasa dan memonopoli pasar. Cahaya menghela napas. Pikirannya kacau. Apa Bagas tahu semua ini? Kemungkinan besar tidak. Dia ditipu habis-habisan. Cahaya menatap keluar jendela. Perasaan aneh menyelimutinya. Amarahnya pada suami masih ada, tapi di sisi lain ada juga rasa kasihan.
Suaminya ternyata hanya dimanfaatkan, tapi ia tidak bisa bersimpati. Perbuatannya yang mengabaikan dan membiarkan penyiksaan selama 12 tahun tidak akan berubah. Apa yang bisa kita lakukan dengan bukti ini? Pertama, kita bisa melaporkan Diana atas tuduhan spionase industri, dan ini akan menjadi faktor penentu dalam gugatan hak asuh. Mata Cahaya membesar. Bagaimana? Bagas kan tinggal dengan Diana. Jika Diana ditangkap sebagai kriminal lingkungan pengasuhan, Bagas akan jadi sangat bermasalah. Pengadilan tidak akan menyerahkan anak ke lingkungan seperti itu. Harapan membuncah di hati Cahaya. Jadi Alia bisa kembali padaku. Iya, hampir pasti. Cahaya memejamkan mata. Akhirnya, akhir dari semua ini terlihat. 2 hari kemudian, Diana ditangkap. Berita itu disiarkan sebagai berita kilat. Kasus spionase industri Sari Pangan Nusantara terungkap. Nona Diana yang menyamar bekerja di Pusaka Rasa ditangkap atas tuduhan pencurian teknologi industri. Di layar terlihat adegan Diana digelandang polisi. Wajahnya pucat pasi. Di tengah kilatan kamera, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Nona Diana dituduh mencuri informasi keuangan dan data teknologi fermentasi Pusaka Rasa atas perintah perusahaan pesaing Sari Pangan Nusantara. Direktur Sari Pangan Nusantara, Bapak Wijoyo, juga ditangkap atas tuduhan keterlibatan. Cahaya menonton TV di apartemennya. Melihat sosok Diana di layar, perasaannya campur aduk. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, terdengar suara gemetar. Bagas, Cahaya. Cahaya tidak berkata apa-apa. Suara Bagas berlanjut. Aku lihat berita. Diana ternyata mata-mata. Anaknya juga bukan anakku. Suara Bagas tercekat. Sepertinya ia menangis. Aku ditipu habis-habisan. Dimanfaatkan dari awal sampai akhir. Cahaya menjawab dengan dingin. Terus kenapa? Bagas tidak bisa menjawab. Hening sejenak. Cahaya, maafkan aku. Aku salah. Aku baru sadar sekarang betapa menderitanya kamu selama 12 tahun. Cahaya mencibir. Baru sekarang. Setelah 12 tahun. Coba ingat perlakuanmu padaku. Waktu ibumu menghinaku, apa kamu pernah sekali saja membelaku? Waktu aku bekerja dari subuh sampai malam, apa kamu pernah sekali saja bilang, terima kasih? Bagas tidak bisa menjawab. Selama 12 tahun kamu mengabaikanku, menganggapku tidak ada, dan sekarang baru minta maaf. Baru setelah kamu ditipu perempuan lain, kamu bisa melihatku. Suara Cahaya bergetar. Getaran amarah dan kesedihan. Hubungan kita sudah berakhir. Yang aku mau cuma satu. Kembalikan Alia. Bagas menghela napas. Alia juga anakku. Anak, selama ini apa kamu pernah benar-benar jadi ayah untuknya? Pernah datang ke acara sekolahnya? Ulang tahunnya saja kamu selalu lupa. Bagas tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Cahaya adalah benar. Kita bertemu di pengadilan? Cahaya menutup telepon. Tangannya gemetar. Tapi ia merasa lega. Rasanya seperti akhirnya bisa mengatakan apa yang ingin ia katakan selama 12 tahun. Malam itu Surya membawa kabar baik. Cahaya penangkapan Diana membalikkan keadaan sepenuhnya. Pengacara Bagas menghubungiku, mereka sedang mempertimbangkan untuk mencabut gugatan hak asuh. Mata Cahaya membesar. Benarkah? Iya. Kasus Diana membuat posisi Bagas hancur total. Selingkuhannya mata-mata industri anaknya, bukan anaknya. Secara moral, dia sudah tamat. Mata Cahaya berkaca-kaca. Akhirnya, ia bisa mendapatkan Alia kembali. Ibu Retno juga dalam kondisi buruk. Akuntansi kreatif penggelapan pajak ditambah kasus spionase industri ini, dia benar-benar terpojok. Surya menggenggam tangan Cahaya. Sudah hampir selesai Cahaya.
Bertahanlah sedikit lagi. Cahaya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Air mata kebahagiaan. Di luar bintang-bintang berkelip di langit malam, Cahaya menatap bintang-bintang itu dan membayangkan wajah Alia. Alia ibu akan segera menjemputmu. Sebentar lagi. Cahaya terang di ujung terowongan yang panjang mulai terlihat. Rumah utama pusaka. Rasa telah berubah menjadi seperti reruntuhan. Rumah yang dulunya menjadi simbol kemegahan keluarga terpandang selama 100 tahun itu kini terasa hampa. Semua pegawai telah pergi, dan di rumah besar itu hanya tersisa Ibu Retno seorang diri. Retno duduk di ruang kerjanya yang gelap. Lingkaran hitam pekat menghiasi bawah matanya, dan jelas terlihat ia tidak makan atau tidur dengan benar selama berhari-hari. Panggilan dari kejaksaan sudah di depan mata. Akuntansi kreatif, penggelapan pajak, dan penipuan jaminan. Jika terbukti bersalah, ia bisa dipenjara minimal 10 tahun. Di tangan Retno ada sebuah koran. Fotonya terpampang di halaman dalam. Keruntuhan bisnis 100 tahun Direktur Utama Pusaka Rasa terancam penjara. Retno meremas koran itu dan melemparkannya. Tangannya gemetar hebat. Semua karena dia. Semua karena perempuan itu. Amarahnya pada Cahaya membara. Ia tidak pernah menyangka menantunya yang penurut selama 12 tahun akan menjadi seperti ini. Tiba-tiba ponselnya berdering, seorang tangan kanan kepercayaannya. Ibu Direktur, ada yang bisa saya bantu? Retno berkata dengan suara rendah. Ya, ada yang perlu kau lakukan. Silakan Bu. Retno menatap keluar jendela. Taman yang gelap terlihat. Perempuan itu akan membuka tempat usaha baru di pinggiran Jakarta. Aku sudah tahu alamatnya. Hening sejenak. Lalu mata Retno berkilat mengerikan. Jika dia tidak ada, semua ini akan berakhir. Jika saksi kunci menghilang, persidangan juga akan berantakan. Terdengar keraguan dari seberang telepon. Ibu itu agak, aku akan bayar berapapun. Aku akan bantu kau kabur ke luar negeri. Suara Retno menjadi dingin. Singkirkan dia, maka semua ini akan selesai. Malam itu, Cahaya mengunjungi lokasi pabrik barunya. Pembangunan sedang berjalan dan ia ingin memeriksa kemajuannya. Lokasinya tenang di pinggiran Jakarta. Sudah lewat pukul 10 malam, jadi sekitarnya sepi. Cahaya masuk ke dalam gedung dengan senter. Bagian dalam yang sedang dibangun tampak berantakan. Material bangunan menumpuk dan tercium bau debu. Tapi di mata Cahaya masa depan sudah terlihat. Di sini akan jadi ruang fermentasi. Di sana ruang pematangan, gumamnya sambil melihat-lihat. Membayangkan memulai hidup baru di sini bersama Alia, membuat hatinya membuncah. Tiba-tiba, tercium bau aneh, bau terbakar. Cahaya menoleh, asap mengepul dari belakang gedung. Apa ini? Cahaya bergegas ke belakang. Seketika, api berkobar di depan matanya. Seseorang sengaja membakarnya. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tidak, Cahaya mundur, tapi api terlalu cepat. Dalam sekejap, api sudah menyebar hingga ke pintu masuk. Asap memenuhi gedung. Cahaya terbatuk-batuk mencari jalan keluar. Tapi pandangannya kabur, ia tidak bisa melihat. Tolong, ada orang di sini, teriak Cahaya. Tapi di tempat sepi ini mustahil ada orang. Ia tidak bisa bernapas. Asap terasa menusuk paru-parunya. Cahaya merunduk ke lantai. Masih ada sedikit oksigen di dekat lantai. Alia, air mata Cahaya mengalir. Jika ia mati di sini, bagaimana nasib Alia? Apakah ia akan berakhir seperti ini tanpa bisa mendapatkan anaknya kembali? Tiba-tiba, material yang terbakar jatuh dari langit-langit. Cahaya berhasil menghindar, tapi api semakin mendekat. Tidak, aku tidak boleh mati di sini.
Cahaya menggertakkan giginya. Ia mulai merangkak. Di antara asap samar-samar terlihat jendela. Jika ia bisa keluar dari sana, ia mungkin bisa selamat. Tapi tubuhnya lemas, terlalu banyak menghirup asap membuat kesadarannya mulai kabur. Alia maafkan ibu, maafkan ibu. Tepat saat matanya akan terpejam. Cahaya, terdengar suara yang familiar. Surya, cahaya kamu di mana? Cahaya mengerahkan sisa tenaganya untuk berteriak. Di sini, suara langkah kaki mendekat dan lengan yang kuat mengangkatnya. Sadar, kita harus keluar. Surya memapah cahaya dan berlari menuju pintu keluar. Api berkobar di mana-mana. Bongkahan api jatuh dari langit-langit. Surya melindungi cahaya dengan tubuhnya. Arh, punggung Surya terkena percikan api, tapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari menuju jendela sambil memeluk cahaya. Lompat lewat jendela. Surya menendang jendela. Kaca pecah dan jalan keluar terbuka. Keduanya melompat keluar bersamaan. Buk! Mereka jatuh di atas rumput. Dari belakang terdengar suara gemuruh saat sebagian bangunan runtuh. Cahaya terbatuk-batuk, megap-megap. Ia selamat. Ia berhasil selamat. Cahaya, kamu tidak apa-apa, tanya Surya panik. Wajahnya menghitam karena jelaga. Darah mengalir dari punggungnya. Mas Surya, punggungmu tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Air mata. Cahaya tumpah. Surya mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kenapa, Mas? Sampai seperti ini, Surya tersenyum lemah. 16 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungimu. Kali ini, aku benar-benar ingin melindungimu. Cahaya memeluk Surya. Bau jelaga dan keringat, tapi ia tidak peduli. Pria ini telah menyelamatkan hidupnya. Tak lama, mobil pemadam kebakaran dan polisi tiba. Seseorang telah menelepon. Petugas pemadam mulai memadamkan api dan polisi mengamankan lokasi. Dan sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pelakunya sudah kami tangkap. Polisi membawa seorang pria parubaya berusia 50-an. Di tangannya ada korek api dan jerigen bensin. Dia yang membakarnya? Tanya Surya. Polisi mengangguk. Benar. Ditangkap saat mencoba kabur dari lokasi. Cahaya menatap wajah pelaku. Rasanya ia pernah melihatnya. Orang yang beberapa kali ia temui di rumah mertuanya. Tangan kanan ibu mertuanya. Ibu mertuamu yang menyuruhnya. Pelaku menunduk tanpa menjawab. Tapi polisi memeriksa ponselnya. Ada catatan panggilannya. Riwayat percakapan dengan Nyonya Retno. Tangan Cahaya gemetar. Ibu mertuanya mencoba membunuhnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini percobaan pembunuhan. Dibawa ke rumah sakit Cahaya, dirawat di UGD. Ia banyak menghirup asap dan paru-parunya sedikit terganggu, tapi nyawanya tidak terancam. Surya juga berbaring di ranjang sebelah. Punggungnya mengalami luka bakar tingkat 2. Tapi untungnya tidak parah. Mas Surya, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Mas Surya, aku pasti sudah mati, kata Cahaya sambil menggenggam tangan Surya. Air matanya kembali mengalir. Surya menggenggam tangan Cahaya erat. Syukurlah kamu selamat, syukurlah. Mata Surya juga berkaca-kaca. Teringat momen saat ia mendapat kabar Cahaya dalam bahaya dan langsung berlari secepat mungkin. Bagaimana Mas Surya bisa tahu aku di sana? Pak Hartono yang menelepon. Beliau bilang kamu pergi ke lokasi pabrik, tapi tidak bisa dihubungi. Beliau khawatir, jadi aku langsung ke sana. Cahaya mengangguk. Ayahnya sekali lagi telah melindunginya. Aku harus hubungi ayah. Beliau sudah dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Cahaya menatap langit-langit. Cahaya lampu neon terasa menyilaukan.
Rasanya tidak nyata bahwa ia masih hidup. Sekarang benar-benar berakhir, kata Surya. Dengan kasus ini, Ibu Retno sudah tamat. Anjuran pembakaran dan percobaan pembunuhan ditambah dengan tuduhan lain hukumannya minimal 15 tahun. Cahaya mengangguk. Usaha terakhir, ibu mertuanya justru menggali kuburnya sendiri. Bagaimana dengan Alia? Besok keputusan hak asuh akan keluar. Dengan kejadian ini, pihak Bagas sudah menyerah sepenuhnya. Senyum terukir di bibir Cahaya. Akhirnya berakhir. Mimpi buruk selama 12 tahun akan berakhir. Cahaya menatap Surya. Wajah penuh jelaga punggung yang diperban. Pria ini melompat ke dalam api untuknya. Mas Surya, iya, aku cinta kamu. Mata Surya membesar. Cahaya tersenyum. 16 tahun lalu aku tidak sadar, tapi sekarang aku tahu siapa orang yang seharusnya ada di sisiku. Surya menggenggam tangan Cahaya erat. Aku juga cinta kamu, Cahaya. Selama 16 tahun, tidak pernah sekalipun aku melupakanmu. Mata mereka bertemu. Momen di mana mereka saling memahami tanpa kata. Di luar fajar mulai menyingsing. Malam yang panjang telah berakhir dan pagi yang baru menjelang. 3 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Cahaya duduk di kursi pengunjung menunggu putusan. Di sebelahnya ada Surya. Tangan mereka saling bertautan erat. Di kursi terdakwa duduk ibu mertua Retno dan suaminya Bagas. Keduanya tampak kuyuh. Keangkuhan 3 bulan lalu telah sirna. Hakim ketua membuka suara. Pengadilan akan membacakan putusan untuk terdakwa Retno Wulandari. Suasana di dalam ruang sidang hening. Terdakwa Retno Wulandari atas tuduhan akuntansi kreatif, penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, serta anjuran pembakaran dan percobaan pembunuhan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Wajah Retno pucat pasi. Kakinya lemas, ia nyaris terjatuh. 10 tahun, 10 tahun, gumam Retno. Tapi hakim tidak peduli dan melanjutkan putusan berikutnya. Terdakwa Bagas Prasetyo atas tuduhan keterlibatan dalam akuntansi kreatif dan penggelapan dalam jabatan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Bagas menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya terkulai lemas. Cahaya menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Mereka adalah orang-orang yang telah bersamanya selama 12 tahun. Ia benci marah dan bermimpi untuk balas dendam. Tapi melihat mereka hancur, yang ia rasakan bukanlah kelegaan, melainkan kehampaan. Surya menggenggam tangan Cahaya erat. Sudah berakhir, Cahaya. Cahaya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia sudah berakhir, benar-benar berakhir. Saat keluar dari ruang sidang, wartawan mengerumuni mereka. Kilatan kamera menyala, mikrofon disodorkan. Nyonya Cahaya, bagaimana perasaan Anda? Setelah perjuangan 12 tahun berakhir, bagaimana perasaan Anda? Cahaya berhenti sejenak. Lalu, dengan tenang, ia membuka suara. Saya tidak sedang balas dendam. Saya hanya menegakkan keadilan, karena yang salah harus diluruskan. Cahaya bersama Surya meninggalkan pengadilan. Di luar ayahnya, Bapak Hartono telah menunggu. Dan di sebelahnya berdiri seorang anak kecil. Ibu, Alia, berlari menghampiri. Cahaya memeluk anaknya erat. Alia, ibu di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir. Alia menangis di pelukan ibunya. Cahaya juga ikut menangis. Entah betapa ia merindukan momen ini. Momen mendapatkan anaknya kembali. Gugatan hak asuh sudah selesai 2 minggu lalu. Setelah insiden pembakaran, pihak Bagas menyerah total dan hak asuh tunggal diberikan kepada Cahaya.
Alia kembali ke pelukan ibunya. Bapak Hartono menatap putri dan cucunya sambil tersenyum. Sekarang awal yang baru benar-benar dimulai. Cahaya menatap ayahnya. Ayah, terima kasih. Tanpa ayah, aku tidak akan bisa sampai di sini. Bapak Hartono menepuk pundak putrinya. Kamu yang berhasil, ayah hanya membantu dari samping. Surya mendekat dan mengelus kepala Alia. Alia, sekarang kita hidup bahagia ya sama ibu. Alia menatap Surya. Om juga tinggal bareng kita. Cahaya dan Surya tertawa bersama. Pertanyaan polos Alia meluluhkan hati mereka. 1 tahun berlalu. Di pinggiran Jakarta yang dikelilingi perbukitan hijau, berdiri sebuah bangunan baru. Di pintu masuk terpasang papan nama besar, Pusaka Rasa Cahaya. Cahaya menatap papan nama itu. Hatinya membuncah. Bangunan ini didirikan kembali di lokasi yang sama dengan yang terbakar setahun lalu. Ia menginvestasikan 50 miliar untuk membangunnya kembali dari awal. Hari ini adalah hari peresmian dan juga hari yang istimewa. Ibu cantik sekali. Alia menatap Cahaya dan tersenyum cerah. Cahaya mengenakan gaun putih. Hari ini adalah hari peresmian sekaligus hari pernikahannya. Di halaman depan, pabrik tenda putih terpasang. Kursi-kursi tertata rapi dan para tamu mulai berdatangan. Cahaya berdiri dengan gugup di ruang tunggu. Tiba-tiba, pintu terbuka dan ayahnya masuk. Sudah siap? Cahaya mengangguk. Sudah, ayah. Bapak Hartono menggenggam tangan putrinya. Matanya berkaca-kaca. 16 tahun yang lalu, waktu kamu menikah, ayah cemas. Ayah merasa keluarga itu bukan tempat yang baik, tapi karena kamu bilang suka ayah merelakanmu. Mata Cahaya juga berkaca-kaca. Kali ini berbeda. Surya orang yang baik. Ayah sudah mengamatinya selama 5 tahun, jadi ayah yakin. Cahaya memeluk ayahnya erat. Terima kasih ayah, selalu ada di pihakku. Bapak Hartono menepuk punggung putrinya. Ayo, pengantin priamu sudah menunggu. Pernikahan dimulai. Sambil menggandeng lengan ayahnya, Cahaya berjalan menyusuri altar. Ia melihat Surya. Dia berdiri di depan menatap Cahaya. Matanya memerah. Cahaya berdiri di depan Surya. Pandangan mereka bertemu. Pendeta membuka suara. Saudara Surya Wirawan, bersediakah engkau menerima saudari Cahaya Putri sebagai istrimu dan berjanji untuk mencintai dan menjaganya seumur hidupmu? Surya menatap Cahaya dan menjawab, ya, saya bersedia. Saya telah menunggu selama 16 tahun. Sisa hidup saya pun akan saya habiskan bersamanya. Air mata Cahaya mengalir. Saudari Cahaya Putri, bersediakah engkau menerima saudara Surya Wirawan sebagai suamimu dan berjanji untuk mencintai dan menjaganya seumur hidupmu? Cahaya tersenyum dan menjawab, ya, saya bersedia. Meskipun terlambat, rasanya saya akhirnya menemukan tempat saya. Tepuk tangan riuh terdengar. Surya menggenggam tangan Cahaya dan menyematkan cincin. Lalu keduanya berciuman. Ibu ayah Alia berlari menghampiri. Cahaya dan Surya memeluk anak itu di antara mereka. Momen saat ketiganya menjadi satu. Dari kursi tamu, Bapak Hartono menyeka air mata. Teman lamanya yang duduk di sebelahnya bertanya, Pak Hartono, Bapak menangis. Bapak Hartono tertawa. Bukan, aku bahagia. Akhirnya putriku bahagia. Setelah pernikahan, acara peresmian dilanjutkan. Cahaya memegang mikrofon dan berdiri di atas panggung. Di hadapannya, para karyawan dan tamu berkumpul. Hari ini, Pusaka Rasa Cahaya resmi dibuka.
Selama 12 tahun saya telah bekerja di industri kecap. Sebagai menantu seseorang melakukan apa yang diperintahkan. Cahaya berhenti sejenak. Tapi sekarang berbeda. Di sini, dengan nama saya sendiri, dengan cara saya sendiri, saya akan membuat produk fermentasi tradisional. Saya ingin membuat perusahaan yang bertahan bukan 100 tahun, tapi 200 tahun. Tepuk tangan membahana. Cahaya tersenyum dan melanjutkan. Tidak akan mudah. Tapi saya telah bertahan selama 12 tahun. Jadi, saya merasa bisa melakukan apa saja. Alia maju dan menggenggam tangan ibunya. Surya berdiri di sampingnya, dan Bapak Hartono mengawasi dari belakang. Cahaya memandang keluarganya. Air mata mengalir, tapi senyum merekah di bibirnya. Ada orang-orang yang melindungi saya. Ayah saya, suami saya, dan putri saya, Alia. Karena merekalah saya bisa berdiri di sini hari ini. Cahaya menarik napas dalam-dalam. 12 tahun yang lalu, saya nyaris kehilangan segalanya. Tapi saya tidak menyerah. Dan hari ini, saya mendapatkan kembali semuanya. Suara tepuk tangan memenuhi pabrik. Setelah peresmian matahari mulai terbenam. Cahaya berdiri di bukit di belakang pabrik menatap senja. Surya mendekat dan berdiri di sampingnya. Lagi mikirin apa? Cahaya tersenyum. Mikirin 12 tahun yang lalu. Saat itu aku benar-benar tidak bahagia. Setiap pagi aku takut membuka mata. Surya merangkul bahu Cahaya. Sekarang Cahaya menatap Surya. Sekarang setiap pagi aku tidak sabar. Sarapan bareng Alia, berangkat ke pabrik sorenya, jalan-jalan sama kamu. Aku baru sadar betapa berharganya kehidupan sehari-hari yang biasa seperti itu. Surya mencium kening Cahaya. Mari kita hidup seperti itu setiap hari, biasa dan bahagia. Ibu ayah lagi ngapain? Alia melambaikan tangan dari bawah bukit. Cahaya dan Surya tertawa bersamaan. Ayo, anak kita memanggil. Keduanya bergandengan tangan menuruni bukit. Alia berlari dan berdiri di tengah. Ketiganya berjalan berdampingan. Sinar senja menyelimuti mereka dengan hangat. Keluarga baru awal yang baru pagi yang baru. Cahaya menatap langit. Di antara senja yang memerah, bintang-bintang mulai berkelip. Kegelapan selama 12 tahun telah berlalu dan akhirnya cahaya datang. Sekarang kebahagiaan yang sesungguhnya dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi ke sini sesekali. Jika Anda berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya dengan tulus mendoakan hari ini dan hari esok Anda. Ini adalah Kantong Cerita.